kita di mana? Kita terisekai. Terisekai. Biasanya kita di kafe yang nggak ada hubungannya sama komik. Iya, kita terisekai hari ini di Isekai Coffee. Isekai Coffee letaknya di mana? Pondok Indah. Pondok Indah. Kita bukan kedatangan tamu ya. Ini Kita mendatangkan orang lewat. lewat di jalan kita ambil Mas Ferry. Kenapa kita undang beliau, Mas? Karena kita mau bahas komik yang kebetulan dikerjain oleh salah seorang partnernya dia juga di Palu Maut. Iya, Di Palu Maut. Mas Iskandar Salim ini di Palu Maut sebagai penulis, benar ya Mas? Ya. Di komik yang akan kita bahas ini juga sebagai penulis juga fokus. Padahal beliau bisa gambar ya Mas ya? Bisa gambar? Mas Iskandar Salim bisa banget kan gambar. Jadi sejago dia. Jago. Di kan? Palu Maut penulisnya berdua sih sama gue sebenarnya. Jadi kita plotin bareng gitu. Skripnya bareng. Nah, ini adalah karyanya Mas Iskandar Salim yang bersama dengan Mbak Sela. Selanya tapi ini Sela siapa coba dibaca. Sela siapa ya? Kita lihat di Bentar, ada nggak sih di depannya? Soalnya ada dua Sela. Ada dua Sela. Oh, nih namanya Mbak Sheila Witanto. Episode 1. Bacanya gimana sih? Locus. Locus. Locus itu bahasa Inggris kan ya? Tidak, Mas. Ini mohon maaf ya buat para sobat sama sohib ya. Saya Oh, kita mau jelasin dulu bahwa Locus ini ada ditayangin di media sosialnya Cosmic. media sosialnya Kalau Cosmic. teman-teman sobat dan sohib kalibrasi komik pernah tahu dulu Cosmic, itu kan pernah ada bentuk MOOC-nya ya Mas ya? MOOC atau magazine Kompilasi lah itu ya. MOOC kompilasi ya? Iya, dia kan. Iya betul. Cosmic itu Cosmic itu kompilasi majalah kompilasi komik Iya. shonen gitu kayak Rion. Nah, Nah, itu ada di nih. layar nih Cosmic. Tapi berhenti di episode nomor berapa? Ini Nomor gua- berapa ya? Gue Riksa baca. Maksudnya yang covernya ini gue punya. Dia sempat rebranding juga Mas. Ini Serius? Serius, Cosmic itu sempat rebranding kembali ke nomor 1. Oh gitu. Kenapa? Nggak tahu, setelah berapa episode mungkin ada perubahan manajemen dia berubah. Kalau nggak salah loh ya, nanti teman-teman coba yang tahu boleh. Nah, ini yang Manusa. klarifikasi. Manusa gue punya. Iya, ada Manusa. Manusa. Ini top note semua nih. Terus akhirnya berhentilah pokoknya istilahnya tahun sebelum pandemi udah berhenti ya. Berhenti. Udah berhenti, tapi ternyata di media sosialnya mereka mengeluarkan komik yang baru kita tahu nih Locus, mungkin ada beberapa lagi. Salah. Sebenarnya Ini bukan cuma di media sosial sih, ini di webtoon. Di webtoon. Ada dia di webtoon ada akun Cosmic. Oh gitu. Tapi ada Locus ini ada di webtoon. Ada. Ada. Oh gitu. Oh. Wah ini pengetahuan ini ya baru banget nih. Oh serius? Oke, kita Cosmic ya. Ya masuk dulu. Saya mau masuk dulu. Masuknya gimana lagi? Email. Pakai Facebook aja. Facebook aja. Ada Facebook aja. Aman. Alah, lagi. Marah-marah mulu saya, maaf ya. Kita cari. Iya, kirim. Ada tempatnya. Centang, iya saya centang, kirim. Oke, kita cari Cosmic. Kita cari Cosmic. Ada ya Pak, saya nggak tahu juga sih. Banyak koleksinya di sini ya Mas ya. Ada yang mengenang masa lalu nggak? Karakter-karakter yang mungkin dikenali? Pasti lah. Itu Pasti. ada Mazinger, Ada Mazinger, Voltus, God Sigma, Shin Getarobo. Getarobo, Oh, Shin Getarobo, ya. Pak Labor. Lightware. Ini Banyak banget ini. webtoon.com lagi. Kocak. Bener gak sih? Kok nggak ada? Nggak ada Cosmic sih di Fokusnya coba. Locus. Nggak ada. Locusnya udah sih. Nggak ada. Nggak ada. Cosmicnya ada. Cosmicnya juga. Ini kayaknya apa saya salah nih? Nanti mungkin sobat sama sohib komik boleh ngasih tahu ya nanti. Kayaknya gue yang salah jadinya. Gue sih nggak pernah tahu kalau ada di webtoon. Kalau Cosmic ada di webtoon. Nah, Cosmic ada di webtoon tapi kayaknya dia saya ini sempat Baca-baca. enggak sempat misisan sama Mas Iskandar Salim. Mm-mm. Jadi dia kasih insight-nya Mas Mm-mm. tentang Locus ini. Mm-mm. Nah, coba Mas
Widi bacain. Wah Allah, panjang banget Mas Iskandar. Berikut insight Project Locus. Saya maaf ya bacanya nggak tahu Locus atau Locus. Saya lupa tepatnya Mas Sani. Oh, yang dari Cosmic nih Mas Iya, Sani. Sanigo. Sanigo yang saya hubungi dulu atau sebaliknya tahun 2019. Mas Sani minta, maaf ya saya pakainya pakai kata Mas ya. Mas Sani minta saya jadi ilustrator salah satu project Cosmic, tapi saya nggak bisa karena nggak terbiasa ngomik panjang. Jadi saya tawarkan balik gimana kalau proyeknya dari saya. Nah maksudnya saya ini dari Mas Iskandar ya. Iya. Cosmic ya Cosmic yang produksi Mas Sani dan Cosmic gimana sih? Kalau proyeknya dari saya, Cosmic yang produksi. Iya. Sani dan Cosmic setuju setelah mendengar pitch saya. Locus ini adalah konsep cerita dari sekitar tahun 2013. Setting kehidupan dari cerita ini mengambil pengalaman nyata yang pengalaman nyata yang dialami keluarga ibu saya yang sempat menjadi pengungsi di pertengahan tahun 1960-an. Saat itu puluhan ribu warga Tionghoa yang berstatus WNA, diusir dari Indonesia untuk dipulangkan ke Tiongkok. Mereka ditampung di Fasum itu fasilitas umum ya. Fasum, sekolah dan lainnya. Saat itu sebagian dari mereka dalam perjalanan menuju kota tujuan ternyata jadi sebagian dari mereka yang perjalanan menuju kota tujuan ternyata dibelokkan ke perkebunan tembakau. Karena situasi di kota tujuan sudah rusuh, terpaksalah mereka menetap di gudang-gudang tembakau di area perkebunan. Dari situ saya tergelitik untuk membuat cerita tentang pengalaman sekelompok warga Tionghoa ini. Mengingat topiknya yang sensitif dan biar lebih menarik, saya pun membuatnya jadi cerita horor. Jadi Locus ini adalah cerita fiktif yang terinspirasi dari pengalaman ibu saya saat itu. Di Locus saya berperan sebagai penulis dibantu oleh tim development cerita dan editor komik. Ada, ini dalam tanda kurung saya nggak tahu cara bacanya ya, Dewe, Joe, Randy, Devan, dan lainnya. Karena saya masih amatir, tolonglah, jangan suka merendah gitu. Setelah mencoba approach beberapa kandidat ilustrator, pilihan kami jatuh pada ke Sheila Witanto. Mantap, saya sepakat. Yang sejak awal sudah jadi wishlist saya yang kepincut sama gambarnya yang bagus banget. Seneng banget karena dia bersedia bergabung di project ini. Saat ini Locus masih dalam proses pembuatan, sudah separuh jalan dari rencana 10 chapter. Wih gila nih panjang banget. Ini chapter pertama nanti kita ngintip-ngintip sama. Iya, kita akan bahas yang chapter pertama. Chapter pertama ya. Itu panjang loh, lumayan panjang. Rencana udah separuh dari rencana 10 chapter. Berarti udah 5 selesai nih. Prosesnya masih lama karena sempat nyangkut di saya yang berusaha mengimbangi menulis dan kegiatan saya yang lain. Nih untuk sobat sama sohib komik nih, doakan agar prosesnya lancar sampai selesai sehingga Locus bisa dinikmati seutuhnya. Mudah-mudahan ya. Ini emang kalau boleh ngintipnya Mas Ferry, Mas Harwanto, ini Mbak Sheila Witanto nih nail it ya ini. Iya. Gambar asik sih. Asik. Tapi satu sih yang menurut saya agak sedikit kurang. Nggak pas, bukan kurang. Ini matanya tuh besar-besar, Mas. Iya, tadi mau komen sih ya. Tapi nanti saya rasis. Nah, ini kan mengidentifikasikan rasnya. Kalau seandainya matanya dibuat sipit-sipit, tapi Mbak Sheila ini penggambaran karakter anak-anaknya saya suka banget. Ini benar-benar saya mau. Reaksinya itu Ada satu kesukaan saya, bentar ya, ini kan sambil ngomongin anak-anak nih. Nah itu ekspresi-ekspresi anaknya bagus banget, Mas. Tutup. Ya. Ekspresi bagus banget. Ekspresi anak-anaknya tuh dapat banget gitu loh. Iya, ada yang ini nih, ada yang sedih, ada ini saya suka ini pribadi. Mas saya pembuatan ini Mas Iskandar sempat curhat-curhat nggak Mas ke Mas Ferry? Enggak. Oh enggak, sama sekali. Ya karena kan ini Project pasti lain ya. project confidential ya. Iya. Pasti dari editorial. Oh iya. Segala macam ada kerahasiaan lah. Ada kapan bisa dirilis, kapan bisa ada teaser segala macam, pasti itu internal mereka ya. Gak ada cerita sama sekali ya. Gue lagi ngerjain ini. Ya kalaupun ada juga ya kita nggak bisa lihat. Ya paling ini doang sih, sounding doang. Oh, sounding. Tapi kan kalau cara segala macam
Menariknya ini kan dikulik dari sejarah kisah hidup mamanya Mas Iskandar. Hmm. Ini memang topiknya sensitif ya sebenarnya, tapi unik Iya. banget nih, maksudnya jadi kenapa unik? Ini saya ngeliat ke track ke belakang ya, jadi penggambaran anaknya enak banget, tapi dia pas adegan yang kayak gini juga serem juga nih bos. Aku menggarisbawahi ini Mas, penggunaan warna merah untuk scene-scene tertentu tuh yang dapetin ambience yang bagus gitu loh, yang sesuai. Oh, ini contohnya nih. Ya. Jadi ada penggunaan warna merah untuk darah, untuk karakter-karakter apa hewan. Misalnya ini hewan apa itu? Capung ya? Belalang. Belalang. Lokus itu belalang. Lokus itu. Oh, lokus itu belalang. Belalang apa ya namanya? Belalang yang Kamen Rider itu belalang apa tuh? Ya itu belalang itu. Oh, saya kira tuh nggak lokus apa? Enggak. Gue kira tuh kayak havoc kayak apa hancur Grasshopper. darah. Grasshopper. Oh, grasshopper. Belalang Lokus. tempur. Oh, alah. Ternyata lokus itu adalah nama jenis belalang. Ya? Iya, ya? serangga ya. Nama jenis. Oh, tapi ini gokil sih. Iya. Ini saya suka banget Itu ya. gua besar-besarin nggak ketahuan Mas, itu gambar apa itu? Ini kan ini apa? Sandal ya? Kayak kandang ayam. Iya, kayaknya tempat ini ya ikan atau apa gitu. Saya sempat taunya tempat buat naruh ikan, bukan naruh yang merangkap ikan di sungai itu. Saya taunya itu, tapi mungkin pasti dijelasin nanti ya selama komiknya Bukan berjalan. harimau gitu. Iya kayak gitu taruh di bawah aliran sungai nanti ikannya masuk. Tapi Iya, ini kan benar, Mas. agak renggang-renggang. Coba ya. Mas buka itu lokus di nanti kelihatan jenis serangganya Mas. Oh locust ya kita coba locust. Nah pasti locust itu. Iya guys. Oh belalang kan itu. belalang nih. Iya lokus itu. Walang kadung gitu Mas. Walang kadung ya berarti bahasa Jawa. Bahasa Bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa. Ini ada total 30 halaman, 30 halaman Itu total. spread page, ya? Nah, ini spread page total 30 halaman. Chapter rencana 10, tapi ini kualitas ya. Kualitas nih. Kualitas. Kalau dari Mas Har sendiri sebagai warga Cina, Tionghoa, pernah tahu kejadian ini nih? Pernah dengar sih, tapi itu kan daerah Kalimantan gitu ya. Enggak. Eh, Sumatera. 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 ya. Jadi ceritanya nih Itu jadi mereka punya toko, punya apa ditinggalin semua Mas. Di adegan awal-awal juga diceritakan. Jadi itu nanti udah nggak tahu tuh jadi milik siapa toko itu. Jarang atau diambil negara, kita nggak ketahuan, nggak diceritain. Itu coba di adegan pertamanya. kita masuk ke halaman 5, 4 Ini tuh udah gitu. Tuh kan, Nah, tokonya udah, sebelumnya Enggak, Mas. sebelumnya ya. Sebelumnya ada tokonya. Nah itu toko-toko itu milik mereka yang akhirnya ditinggalkan. ditinggalkan diusir. Nah, ini apa pertanyaan sih sebenarnya banyak pertanyaan ya. Iya kalau nggak mereka tinggalkan, mereka juga kena kerusuhan oleh warga kan, daripada nyawa mending mending ikhlas tuh. Tahun berapa ini? 6, kalau dari ini 6 ya. Kalau dari opening ya, kita lihat baca dulu ya kalau nggak salah ya. Kayak sebenarnya kalau yang gua tangkap sekilas ya. Iya. Ini tuh kayak ini kan mereka keturunan yang berniat untuk pulang, 1960 ini. 66. berniat untuk pulang ke Tiongkok sebenarnya. Dipulangkan Mas, dipulangkan bukan untuk pulang. Dipulangkan. Dipulangkan. Memulangkan kapal dari Tiongkok datang memulangkan mereka. Kalau kita karena kalimatnya kapal dari Tiongkok untuk memulangkan mereka. Jadi kapal ini dari Tiongkok untuk penjemput memulangkan mereka. Jadi sebenarnya gua nggak tahu sih ya, sejarah, tapi kalau gua berasumsi dari sini mungkin ada pilihan dari mereka nih. Mereka nggak punya pilihan kan? Iya. Karena waktu itu kondisinya mungkin nggak kondusif, ada isu PKI kali ya. Iya. Oh Tahun iya. 66 kali ya. Jadi mungkin nggak kondusif. Jadi ya ada inisiatif dari nggak tahu sih, pemerintah Tiongkok atau memang dari organisasi di sana yang berinisiatif untuk Ulangin aja. berinisiatif untuk mengulangi nih. Iya. Karena nah ini orang-orang yang memang merasa ya udah nggak bisa hidup di Medan ya. Ini kan Sumatera Utara maksudnya. Memilih untuk ya udah Tinggalin pulang, aja deh ya. pulang kita tinggalin. Situasi politiknya udah nggak kondusif pada waktu itu di sana. Gitu. Kalau yang gue tangkap dari sini, mungkin nanti ya gue karena nggak tahu sejarahnya nih, asumsi yang gue tangkap
sekarang sih Kita masih meraba sih, karena ini ceritanya juga belum tahu horornya itu bagaimana. Dan masih chapter, saya nganggapnya ini chapter ya. Chapter Iya, 1 dari 10 kan. Berarti kan perjalanan masih panjang. karena gini, gue pernah lihat di YouTube ya, YouTube orang. Jadi dia tinggal di Tiongkok, dia keturunan Tiongkok, dan di sana ternyata tuh ada satu desa komunitas orang Tiongkok di Indonesia. Orang Indonesia yang dari sini dipulangkan ke sana. Berhasil. Bukan di Maksudnya mereka pulang. Milih Jadi kalau pulang. di interview ya, ya mereka pulang entah karena apa ya kita nggak tahu alasannya. Tapi waktu itu mungkin karena politik sih. Mereka pulang dan mereka masih bisa bahasa Indonesia. Tapi emang udah tua-tua, udah generasi awal gitu loh. Itu yang berhasil di adegan ini, maksudnya di komik ini. Kayaknya sih. Gue berhasil nih sampai Cina nih, Tapi sampai kasus Tiongkok. sebenarnya bukan cuma di Sumatera. Betul. Yang di interview di YouTube itu ada yang dari Jember, ada yang dari Solo. Jadi masih bisa bahasa Jawa, tapi mereka orang tua yang nenek-nenek kakek gitu loh. Iya. Itu di interview ya, mereka pulangnya dari tahun 60-an gitu. Jadi kayaknya emang sebenarnya ayah saya sendiri itu ngalamin. Mama saya itu ngalamin ketika ada kerusuhan itu, beliau itu akhirnya dipulangkan ke Hong Kong. Tapi ayah dan ibunya, kakek dan nenek saya itu masih di Semarang. Jadi ayah saya aja yang dipulangin ke Hong Kong. Nggak betah juga akhirnya pulang lagi ke Indonesia. Bisa ya, nggak bisa. Maksudnya ternyata jiwa, maksudnya gue mendingan sama anak gue kali ya, gue mendingan kumpul keluarga kali ya. Masih bujangan ayah saya. Oh, masih bujangan. Ayah saya masih bujangan. Berangkat ke Solo sendiri, akhirnya pulang lagi ke Indonesia baru ketemu dengan mama saya. Itu ceritanya. Oh, ada ya orang yang cinta sama tempat ini ya, polusi, rusuh. dulu mungkin masuk polusi. Macet, gue nyebelin lah. Itu Semarang masuk ke Jakarta. Oh iya. Tapi yang di YouTube vlog itu, di sana tuh mereka masih Bisa bahasa Indonesia. Iya itu bahasa Indonesia. Tapi masih melestarikan budaya Indonesia. Jadi kayak setiap event tertentu dia ada kayak mereka bahkan datengin guru tari dari Indonesia. Datengin guru tari. Iya, guru Yang tari. aku pernah lihat tuh malah mereka punya perayaan 17 Agustus mereka masih ngumpul. Iya, itu 17 Agustusan tuh mereka masih ngumpul. Mereka tuh masih cinta Indonesia gitu. Ini yang nyebelin adalah di komik ini nih. Nih. Ini di gambar ini saya zoom ya. Ini dengan cerdasan nih Mbak Sila, ya kan? Bukan dong, semuanya. Semuanya ya. Deskripsi. Ini dari gambarnya aja nih ya. Ini kan orang pemerintahan ya kayaknya ya. Iya. Ya kan kayaknya berarti seragamnya ya. Tapi kan kita nggak tahu nih apa kebetulan orang pakai ini aja. Bayangin papanya Mas Har nih yang ngusir kan, mohon maaf ya, siapa tahu ya kan bisa aja orang dari kamu Nggak diusir, kalau ayah saya nggak diusir. Oh, nggak diusir ya. Cuma Karena takut kerusuhan. Takut aja ya. dipulangin. tapi ini gambarnya begini nih, udah pakai apa ikat pinggang ini kan kayak dari pemerintahan lah sendiri. Udah pulang. Ya, ini sih nggak tahu kita latar belakangnya politik Banget sih. Tapi kalau membaca arah, sudah baca kan Mas Pei sampai selesai ya? Iya. Nah, arah komiknya sendiri, horornya ini bakal horor mistik atau horor kayak thriller gitu? Kalau dari mistik yang- sih. Hah? Harusnya sih mistik ya. Tapi Kayaknya. karena judulnya Locus itu ya, jadi ada hubungannya dengan serangga itu bakalan. Nggak mungkin ya nggak ada hubungannya. Iya. Kalau saya bayanginnya kayak ini ya, kalau film itu kayak Space Odyssey ya, maksudnya hantunya itu nggak ada hantu. Ini kayaknya bukan hantu. Nah, saya pikirnya gitu. Mistiknya mungkin bukan hantu kali ya. Nggak tahu sih. Ya kita belum tahu nih. Iya. Saya bayanginnya Coba begitu. kita sok tahu aja. Saya sok tahu aja. Gitu. Soalnya ngopi kertas kan seringnya sok tahu gitu. Kalau di deskripsinya. Kalau kita nyebelin. Ya kita bayangannya Kalau bayangan ini masih ya berarti ya. Itu kan nanti ada yang di teplokin si serangga itu Iya, tadi, yang cewek itu. Apa dia poses, jadi itu saya bunuh-bunuh atau gimana nggak tahu juga. atau siapa tahu jadi Kamen Rider kan? Kita nggak tahu. Ini Tapi dari segi angle apa ini udah menarik banget sih, angle pengambilan scene-nya ya, close up-nya dapet. ini ada yang sipit loh mas. Ya itu sih itu. Tapi benar, saya yang lain agak-agak belok ya. Maksudnya saya kurang Tionghoanya bagi saya tadi agak diem aja gitu. Ini Itu bukan Tiongkok, itu pribumi. oh pribumi. Iya, soalnya saya juga lahir di sini. Kata dia kan gue juga lahir di sini gitu kan. Loh,
Tionghoa yang lahir di sini juga bisa kan itu cerita. Iya juga ya. Iya itu dia tuh, nah, di sini Iya, sih. Tionghoa yang lahir di sini. Ya sebenarnya juga bakal bahas di dalamnya, mungkin nggak tahu ke depannya ya. Ini anak Medan asli nih. Nih ini. Oh, Itu penduduk sekitar PTPN kan dia mereka di tahannya PTPN kan, PTPN berapa? Di sebelum sambil menanti kedatangan kapal. kebayang nggak sih horornya ya? Maksudnya seremnya selain bukan setan, saya nggak bayangin setannya ya. Tapi ini lama banget nih. Ceritanya sini kan udah berapa tahun tuh Iya, di Lumbur. mereka udah- nggak dijemput-jemput, nggak ada kabar, nggak ada. Terusir, bingung. Kalau dari kemarin riset sama Mas Iskandar sih bakal bor nih katanya. Bakal ada bor-bornya juga. Saya nggak ini nih, menunggu Mbak Sila. Saya nggak tahu ya kalau Mbak, saya panggilnya gimana Mbak Sila nih. Saya nunggu tangan-tangan Mbak untuk membuat horor nih. Saya nunggunya itu aja sih. Iya ini kayaknya buat ikan deh, tapi nggak tahu dah. Nanti kita lihat. Oke. Oke. Apa? Pesan-pesan Mas buat Mas Iskandar dan tim di sana. Apa pesannya? Ya, mungkin Mas jangan terlalu fokus juga buat malu maut kedua. Oh, skripnya nggak jadi ya? Belum. Eh, Oh, lagi di detailin. Pesan-pesan Mas semangat Semangat ya. atau apa? Oh iya. Ya, buat teman-teman kosmik nih yang yang handle project ini keren sih, keren. Kita tunggu chapter berikutnya. Dan nggak sabar nunggu versi Versi cetak sih. Saya cetak ya pasti kalau double ya soalnya. Skornya Mas? Skornya Satu. ini sih gue berani ngasih 9 sih gitu. Karena dari art, ya nggak usah diragukan ya. dari panelingnya oke, gampang diikutin lah ya, nggak membingungkan. Posisi teksnya juga oke. Ya enak aja, ngebacanya enak dan Fluid ya. fluidnya enak, keren. Iya. Keren sih. Suasana mencekamnya itu dapet. Iya. Ya kan? Suasana mencekamnya dapet. Pas nggak mencekamnya dapet, Iya. pas mencekam dapet, shading sih. oke. Wah nih, Lightingnya loh, memainkan gelap terangnya di Iya. blockingnya bagus banget. memilih Mbak Sela memang Tepat. 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 Keren sih. Tapi genrenya sendiri pas sebenarnya buat masyarakat Indonesia yang suka horor ini pas mestinya. Iya. dan kayaknya kalau zaman sekarang kan di era yang agak udah kebuka kayak gini, cerita kayak gini menurut saya sih udah bisa dimasukin ya. Mungkin kalau Tetap ada bakal yang tersinggung nggak kira-kira? Enggak, ini movie material sih menurut gue. oh gitu. Oh Tetap iya. jadi iya. bisa jadi kalau ada produser PH yang tertarik ya kan, Yang berani. yang berani. Ya, Harusnya berani sih ini kan Udah apa, lewat ya, horor, masalahnya. horor terus isu-isu kayak Nggak taunya Mas, di chapter 4 Mas, robotnya keluar. Wow, dapat wow. Dari chapter 4 itu musuhnya mecha gimana? Enggak ya. Kayaknya gue yakin project ini Project serius sih ini. diproyeksikan buat film sih. Kalau film gue gitu ya. Hmm. Kalau film gue gitu. Siap kalau Set sih ya. kalau Mas Herwanto berapa skornya? Nanya doang nih. Nggak kan gue dulu dong. Gua berapa? 8 setengah. Gue sih 8,5 nih. Iya. 8,5. Tapi karena itu pun dengan catatan karena kita belum membaca Baca keseluruhan. Ya kan? Mungkin bisa jadi lebih bagus, ya kan? Iya. Kita nggak tahu ke depannya kita tunggu chapter 2-nya. Entah akan ada terus sampai tamat atau mungkin berhenti di tengah-tengah terus langsung keluar edisi cetaknya atau enggak gitu juga nggak tahu. Dan gue penasaran banget sih cetak pas udah fisik ya, Jadi warna merahnya tuh bos. iya. Teman-teman yang mau baca bisa baca di Oh nih, Iya. nih di gimana nih? Oh nanti gue copy pastein aja deh Iya, copy paste. di komen Facebooknya Kosmik. di Facebooknya Kosmik. Jadi kalau kalian yang kosmik. buka Kosmik, Ya. ini nggak tahu deh. Kalau di webtoon nggak ada, webtoon ada judul lain sih dari Kosmik.
Tapi zaman sekarang, ini sebelum closing kali ya. Penting soalnya gini Mas, teman-teman ini juga jadi kayak tolak ukur mereka apakah komik ini bisa dicetak dari banyaknya pembaca ya. Jadi teman-teman yang mau support baca di Baca. Cosmic Bagus. Sama mau nanya nih Mas Ferry, biar ada pendapat lain aja. Ini kan platformnya Facebook ya. Generasi muda kan kayaknya masih ke Facebook nggak sih? Facebook kan nggak sih Mas? Udah jarang sih, tapi kalau dikasih link gini sih, mungkin mereka jarang buka tapi mungkin punya akunnya. Gitu aja sih. Kan ini Kalau- open for public juga. Tapi kalau majang di Facebook tuh kenapa ya? Karena ada di website mereka, bisa baca di website. Oh, kita buka website Cosmic ada ya Mas ya? Ya tadi Coba yang besar tadi. Jadi kalau platformnya digital, semakin banyak channel semakin bagus sih menurut gue. Ya, di Facebook juga, di website juga. Kalau di website itu bisa. Oh, oke nih Ya. buat sorry nih ya, gue baru tahu juga nih. Mohon maaf Mas Ferry, mohon maaf Mas Hermanto, mohon maaf sama para sobat sama sohib komik. Ini ada websitenya ternyata nih, platform komiknya ada cosmic.id. Di sini bisa baca karya-karyanya nih. Ini gue baru tahu nih jujur nih. Ada Locus di situ, terus juga pasti ada banyak komik lain juga. Gua kira tadi kenapa mereka naruh di Facebook, gue bingung. Nggak tahu mereka sebenarnya punya platform platform sendiri. Oke, ini banyak nih Ada artikel. permen Toko permen Heliantus, terus ya macam-macam lah ya buat para sobat sama sohib komik yang ada di Cosmic ini banyak, baca aja. Cuma kita lagi konsen ke ini karya terbaru. Wih, cakep juga bos, gokil sih lu gambar gokil sih. Keren, Cakep ya? cakep. Oke, udah Oke. itu sih. Kita tutup ya. Kita tutup kegiatan kita hari ini. Terima kasih Mas Ferry. Terima Udah kasih Mas informasi Ferry kita. udah mampir di kita di tempat yang unik banget nih. Ini orang gokil sih nih. Ini ntar kita wawancara ya, Pak. Hah? Kita wawancara. Kita mau wawancarain boleh. Mau nggak deh kejadian kita diludahin? Lu siapa? Oke, para sobat sama sohib komik. Kita Sampai ini ketemu lagi. sampai ketemu lagi dan kita berdua Pak sama Mas Ferry nih ngingetin nih. Oh, nggak usah diingetin apa-apa. Nggak usah. Kita ingetnya yang beda. Apa tuh? Jangan lupa subscribe. Oh Jangan iya. lupa subscribe. Ruang Ah. ngopi. Saya tuh Jangan lupa subscribe Ngopi Kertas. kopi kertas. subscribe semua lah. Iya. Iya. Kalibrasi komik juga. Ngopi Kertas lengkapnya gimana? Spasi nggak? Ngopi. Pakai spasi bisa, nggak? Pokoknya bentar keluarnya pasti channel kita. Oh, gitu. Cuma satu-satunya. Cuma satu-satunya bahas pop culture ya. Iya. Komik ada keren dia, ada Ya. CCG dia. Nggak pop culture juga sih. Oh enggak. Oh gini dong. CCG ada CCG dia. Kolektif berkat game ada Memang ada. Kolektif ada ada dia. ada punya Nino kita semua. Oh, iya. Oke, thank you. Oke juga. Oke. Sip, thank you.